Seringkali saat kita berdoa, kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Tapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh memaknainya. Kita punya keinginan kita. Kita punya rencana kita. Kita meminta sesuatu dan kita berharap Tuhan akan melakukan apa yang kita minta. Tapi Tuhan tahu masa depan. Tuhan tahu gambaran besarnya. Tuhan tahu hal-hal yang tidak kita ketahui. Dan Dia mencintai kita. Bukankah seharusnya kita berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi? Bukankah kita harus sungguh-sungguh menginginkan kehendak-Nya? Bukan kehendak kita. Bukankah kita harus mempercayainya lebih dari diri kita sendiri? Misalnya, jika kita katakan Dia adalah Tuhan, maka Dia adalah Tuan. Jika kita meminta Dia melakukan kehendak kita, kita menjadikan diri kita sebagai Tuan dan Dia sebagai pelayan. Tetapi jika Dia adalah Tuannya, maka kita perlu tunduk kepada kehendak-Nya, bukan memintanya melakukan kehendak kita. Jadi ketika kita berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, lebih dari itu, demi melakukan kehendak-Nya, kita perlu tahu kehendak-Nya. Dan untuk melakukan itu kita perlu belajar mendengarkan Tuhan. Tidak hanya berbicara, tetapi untuk mendengarkan. Berdoa adalah dialog. Berdoa adalah napas jiwa. Anda tidak pernah hanya menghembuskan napas. Anda menghembuskan napas dan kemudian menghirup napas. Ketika kamu punya teman, kamu tidak hanya berbicara, tetapi jika kamu teman sejati, kamu juga mendengarkan. Itu percakapan. Itu dialog. Bukan satu arah. Itu komunikasi dua arah. Sama dengan Tuhan. Tuhan tahu masalah kita. Kita tidak perlu memberitahu Dia. Dia tahu lebih baik dari kita. Dia tahu masalah kita yang sebenarnya. Apa yang kita katakan kepadanya tidak sepenting apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Di dalam Alkitab, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Bahkan Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Apakah Anda mengenal suara Tuhan? Dalam Alkitab dikatakan bahwa siapa yang memiliki telinga untuk mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Apakah Anda tahu bagaimana mendengarkan Roh Kudus saat Dia berbicara kepadamu? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa telingamu akan mendengar suara di belakangmu mengatakan, inilah jalannya. Dikatakan di pagi hari Dia membangunkan telingaku, bukan mulutku, untuk mendengar, bukan untuk berbicara. Kita perlu mengetahui kehendak Tuhan. Kita perlu melakukan kehendak Tuhan. Kita harus menginginkan kehendak Tuhan. Dan saat kita berkata, semoga kehendak-Mu terjadi, kita harus sungguh-sungguh dan siap menyerahkan kehendak kita. Dan biarkan Tuhan melakukan kehendak-Nya. Biarkan Tuhan menjadi sang Tuan. Ketika Anda memberitahu Dia apa yang harus dilakukan, maka Anda adalah Tuannya. Dan Dia adalah pelayan. Dia harus melakukan apapun yang kamu katakan. Tapi ketika kamu berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, kamu membiarkannya memutuskan dan kamu percaya padanya. Kemudian Tuhan bisa bekerja. Kemudian Tuhan bisa benar-benar terlibat. Saudara, saya akan memberikan satu contoh tentang mendengarkan suara Tuhan. Saya punya teman, dia seorang pendeta. Dan dulu dia seorang pendeta di sebuah akademi, sebuah sekolah. Lalu dia sedang berlibur. Selama liburan tidak ada yang pergi ke sekolah, sekolah ditutup, para guru tidak ada, para siswa tidak ada, sekolah terkunci. Dan jadi dia berada di rumah selama liburan. Dan dia berdoa di pagi hari seperti setiap hari. Dan dia berkata, Tuhan, jika Engkau punya rencana hari ini, aku ingin melakukan rencana-Mu. Aku ingin melakukan kehendak-Mu. Kalau Engkau menunjukkan apa yang harus dilakukan, saya akan melakukannya. Seperti Yesaya, dia berkata, di sini aku Tuhan. Saya menyatakan diri saya siap. Gunakan saya hari ini. Saya ingin melakukan kehendak-Mu. Dia tidak berkata, Tuhan, tolong lakukan kehendak-Ku. Tolong bantu aku dengan ini. Tolong lakukan itu. Tolong lakukan itu. Dia berkata, Tuhan, aku ingin melakukan kehendak-Mu. Tunjukkan apa yang Engkau ingin aku lakukan. Dan saya akan senang melakukannya. Buka mataku. Seringkali kita begitu stres, begitu fokus pada kebutuhan, masalah, dan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak mendengar suara Tuhan. Dan kita tidak melihat orang-orang di sekitar. Begitu banyak orang yang membutuhkan. Begitu banyak orang dengan tantangan. Begitu banyak orang dengan masalah. Namun kita buta terhadap orang lain karena fokus pada diri sendiri. Temanku berkata, Tuhan, bukalah mataku. Untuk mengetahui kehendak-Mu. Untuk mengetahui rencana-Mu dan melakukannya. Jika Engkau punya seseorang yang membutuhkan bantuan, biarkan aku menjadi berkat. Biarkan aku melakukan rencana-Mu hari ini. Biarkan aku melakukan kehendak-Mu hari ini. Aku ingin melakukan kehendak-Mu. Ketika kamu berdoa-doa itu, Tuhan akan membuka matamu. Dan Tuhan akan memberimu kesempatan untuk melayaninya. Menjadi berkat. Menjadi seperti Yesus. Membawa kenyamanan. Untuk membawa kebahagiaan dan kedamaian kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan semakin Anda memberkati orang lain, semakin Anda diberkati.
Orang yang mencari berkat, mereka tidak akan pernah mendapatkan berkat. Orang yang ingin menjadi berkat, mereka akan mendapatkan berkat. Alkitab mengatakan lebih berkat untuk memberi daripada menerima. Pena Inspirasi mengatakan tidak ada yang berdoa dengan benar dengan mencari berkat untuk diri sendiri. Tuhan memberi kita berkat, bukan untuk menggunakan semuanya dengan cara yang egois, tetapi untuk membagikannya. Dan semakin kita memberkati orang lain, semakin kita diberkati. Lalu teman saya berkata, Tuhan, gunakanlah aku hari ini, bantu aku melakukan kehendak-Mu. Lalu dia dan istrinya pergi berbelanja. Mereka masuk ke mobil. Mereka sedang mengemudi. Dan dia berdoa dalam pikirannya, Tuhan, bukalah mataku untuk melayani-Mu hari ini. Dan Tuhan menggerakkannya untuk pergi ke sekolah. Dan dia memberitahu istrinya, saya percaya Tuhan menggerakkan saya untuk pergi ke sekolah. Istrinya menjawab, sayang, itu pikiranmu, itu bukan Tuhan. Karena itu tidak masuk akal. Sekolah tutup, ini liburan. Saudara, ketika Tuhan berbicara kepadamu, biasanya itu tidak masuk akal. Karena Tuhan tahu masa depan dan kamu tidak tahu masa depan dan kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti karena kamu tidak tahu apa yang Tuhan tahu. Tetapi kamu tidak perlu mengerti untuk mematuhi. Kamu perlu mengenal Dia dan mempercayai Dia untuk mematuhi. Jadi ketika istrinya menjawab, itu pikiranmu, itu bukan Tuhan karena itu tidak logis, sekolah ditutup. Temanku berkata, tidak, itu bukan pikiranku. Jika itu pikiranku, ia akan berkata, ayo ke restoran makan enak. Tetapi dia berkata, pergi ke sekolah. Itu tidak masuk akal. Itu pasti Tuhan. Ketika Tuhan memberitahu Nuh untuk membangun bahtera, itu juga tidak masuk akal. Saat Tuhan menyuruh Joshua berjalan mengelilingi Yerikho, itu tidak masuk akal. Jadi ayo pergi ke sekolah. Dia membalikan mobil dan pergi ke sekolah. Ketika mereka sampai di sekolah, ada seorang pria di depan sekolah sedang duduk. Di atas lantai bersandar. Jadi teman saya bertanya padanya, apa yang kamu lakukan di sini? Dan dia menjawab, bertahun-tahun lalu saya pernah di sekolah ini. Tapi saya terjerumus narkoba. Dan mereka mengeluarkan saya dari sekolah. Lalu saya terjerumus narkoba lagi. Dan polisi memasukkan saya ke dalam penjara. Ketika saya keluar, saya terlibat lagi dengan narkoba. Dan saya mulai menjual narkoba. Dan mereka menangkap saya serta memasukkan saya ke penjara untuk waktu yang lama. Di penjara, saya mulai memikirkannya dan berdoa. Dan saya ingin berbalik. Dan saya ingin kedamaian. Saya ingin perubahan. Dan saya menginginkan Tuhan dalam hidup saya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Dan satu-satunya tempat di mana saya pernah belajar tentang Tuhan dulu adalah di sekolah ini. Jadi saya datang ke sini. Tetapi pintunya terkunci. Lalu saya berdoa. Tuhan, tolong kirimkan seseorang yang akan membantu saya. Yang akan mengajari saya. Yang akan berdoa untuk saya. Dan membantu saya berubah. Saya ingin diubah. Tapi saya tidak tahu cara melakukannya. Lalu pria itu bertanya kepada pendeta, apa yang kamu lakukan di sini? Dan pendeta itu berkata, ya, Tuhan menggerakkan saya untuk datang ke sini ke sekolah. Saya hanya tidak tahu mengapa. Tetapi sekarang saya sudah tahu alasannya. Saudara lihat, melakukan kehendak Tuhan berarti kamu bersedia menyerahkan kehendakmu, mempercayainya dan mengenalnya. Dan kamu selalu bersedia dan kamu selalu menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendakmu dan percaya padanya. Saat itulah dia bisa bekerja. Saat itulah kamu mengalaminya. Dan semakin kamu melakukan kehendaknya, semakin kamu bertumbuh dan merasakan kuasanya.